Hai semua anak-anak sekolah minggu, selamat pagi semua. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar semua anak-anak sekolah minggu pagi ini? Saya harap semua anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bersemangat untuk mendengar firman Tuhan dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Kita memuji Tuhan dulu, kita berdoa dulu, lepas itu baru kita belajar firman Tuhan. Mari kita semua berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami dapat memuji Tuhan dan kami dapat belajar firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus-menerus menyertai hidup kami. Engkau terus-menerus bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya saat ini Tuhan ada bersama dengan kami untuk memberikan sukacita bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan belajar firman Tuhan pada hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita memuji Tuhan. Saya percaya bahwa semua anak-anak merasakan kasih Tuhan itu sangat indah. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian kasih Yesus indah, indah, oh indah. Benar anak-anak, kita dan kasih Tuhan itu lebih indah dari bunga di taman. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia, yang disayangi oleh Tuhan. Baik anak-anak, mari kita memuji Tuhan lagi dengan satu pujian. Hari ini harinya Tuhan, karena hari ini adalah harinya Tuhan dan harinya untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Mari anak-anak semua kita belajar lagu ini bersama-sama, menyanyikan lagu ini bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan.
anak-anak, mari kita mendengar cerita firman Tuhan. Adam dan Hawa hidup dengan gembira di Taman Eden. Dari hari ke hari, banyak sekali keindahan taman yang mereka temui. Mereka tahu sungai yang mengalir di taman, bahkan mereka dapat mengutip emas di dasar anak sungai. Setiap hari ada saja buah baru yang mereka makan. Setiap buah mempunyai warna dan rasa tersendiri. Begitu kaya dan luas ciptaan Allah. Allah tahu bagaimana memenuhi keperluan Adam dan Hawa. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah tetapkan dengan hati yang gembira. Pada sebelah petang, mereka berjalan bersama-sama dengan Allah. Mereka sangat gembira dengan ciptaan Allah dan berada di hadiratnya. Tetapi ada satu pribadi yang tidak senang melihat Adam dan Hawa hidup gembira menurut kehendak Allah. Dia ialah iblis. Sebelum dunia diciptakan, iblis adalah suatu makhluk yang indah dan luar biasa. Namanya Lucifer, dan dia mempunyai dan merupakan salah satu penghulu malaikat yang tinggal di surga. Tetapi pada suatu ketika Lucifer tidak puas dengan hanya menyembah Allah saja. Dia sendiri ingin disembah seperti Allah. Maka terjadilah satu pemberontakan di surga, dan Lucifer bersama-sama dengan semua malaikat yang mengikutinya itu telah dihukum. Dan sejak itulah dia disebut iblis. Dia menjadi musuh Allah dan ingin memerintah di dunia. Iblis iri hati terhadap makhluk baru yang diciptakan oleh Allah itu. Dia iri hati melihat Adam dan Hawa bersekutu dengan Allah dan keintiman di antara mereka. Dia juga tahu bahwa Adam dan Hawa diamanatkan untuk memerintah segala sesuatu yang telah dicipta oleh Allah. Iblis mahu menjadi penguasa dunia. Hanya ada satu jalan. Adam dan Hawa harus dipisahkan dari Allah. Mereka harus taat kepada si iblis. Sebab itulah si iblis berusaha untuk menggoda mereka sehingga mengingkari Allah. Adam dan Hawa tidak tahu langsung tentang muslihat iblis ini, tetapi Allah mengetahuinya. Sebab itulah Allah memberikan satu peraturan yang tegas kepada Adam dan Hawa. Ia dimaksudkan untuk menguji mereka. Jika mereka taat, mereka akan selamat. Ini berarti Allah memberi larangan itu karena kasih dan sayangnya kepada Adam dan Hawa. Pada suatu hari, ketika Hawa berjalan seorang diri di taman, sampailah dia di pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Ini merupakan kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh iblis. Dia sangat licik. Dia tidak menampakkan dirinya kepada Hawa. Dia menggunakan binatang yang paling cerdik untuk mencapai maksud jahatnya itu. Tiba-tiba Hawa mendengar satu suara yang belum pernah didengarnya. Dia melihat di sekeliling sambil memastikan dari mana datangnya suara itu. Apabila dia memandang ke atas, terlihatlah seekor ular dengan kulitnya yang berkilauan. Pada waktu itu, ular tidak kelihatan menakutkan atau beracun seperti sekarang ini. Ia berkata kepada Hawa dengan nada yang menggoda, "Tentu Allah berfirman, kamu boleh makan buah dari semua pokok di taman ini, bukan?" Hawa berpikir sejenak dan merasa heran. Bukan itu yang dikatakan oleh Allah.
Dia menjawab si ular. Allah berfirman, kami boleh makan buah dari semua pokok di taman ini, kecuali pokok yang berada di tengah-tengah taman. Jika kami makan, kami pasti akan mati. Kamu tidak akan mati, jawab iblis kepada Hawa. Allah tahu apabila kamu memakannya, matamu akan celik. Kamu akan menjadi seperti Allah, dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, kata si iblis kepada si Hawa. Apabila Hawa mendengar kata-kata si ular, dia menjadi bingung. Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Itulah pesan dari Allah. Tetapi sekarang ada lagi suara lain. Kamu pasti tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah suara iblis. Suara mana yang benar? Dan suara siapa yang harus Hawa percaya? Bukankah lebih baik jika dia bertanya kepada Adam? Mengapa dia tidak memanggil Allah? Allah pasti akan menolong Hawa. Tetapi Hawa tidak berbuat demikian. Dia telah tertipu oleh kelicikan si ular. Hawa melihat buah pada pokok yang terlarang. Dia melihat buah itu baik untuk dimakan dan rasanya pasti sedap dan manis. Pokok itu kelihatan menarik karena ia memberikan hikmah. Kamu akan menjadi seperti Allah, dapat membedakan antara yang baik dan jahat, kata si ular kepada Hawa. Hawa melihat sekali lagi. Keinginannya untuk merasakan buah yang sedap itu semakin tidak terkawal. Lalu dia pun menghulurkan tangan sambil mencapai buah terlarang tersebut dan memakannya. Dia juga memberikan buah itu kepada Adam untuk dimakan. Setelah memakan buah itu, Adam dan Hawa saling memandang. Ada sesuatu yang tidak kena. Sebelum ini, mereka diselubungi oleh kemuliaan Allah. Sekarang, kemuliaan tersebut sudah hilang. Pada ketika itu juga mereka sadar bahwa diri mereka telanjang. Mereka merasa malu terhadap sesama. Mereka cepat-cepat mengambil daun dari pokok ara untuk dijadikan pakaian. Tetapi hati mereka tidak tenang. Apa yang terjadi seandainya Allah datang untuk mencari mereka? Adam dan Hawa sangat takut dan malu apabila mereka memikirkan tentang Allah. Perkara sebegini tidak pernah terjadi. Adam dan Hawa menyembunyikan diri dan di dalam belukar di taman dengan harapan Allah tidak dapat mencari mereka. Nah, ketika senja menjelang, terdengarlah suara Allah memanggil, Adam, Hawa, di manakah kamu? Apabila mendengar suara Allah, Adam dan Hawa semakin takut. Mereka sadar bahwa Allah tahu di mana mereka berada. Tidak ada gunanya mereka menyembunyikan diri. Lalu Adam menjawab, apabila aku mendengar engkau berada di taman, aku merasa takut karena aku telanjang, sebab itulah aku bersembunyi. Kata Adam, siapa yang memberitahu kamu bahwa kamu telanjang? Adakah kamu sudah memakan buah yang terlarang itu? Allah bertanya. Adam menunjuk ke arah Hawa. Perempuan yang engkau berikan kepadaku sebagai istri, dialah yang memberikan buah itu kepadaku, lalu aku memakannya. Allah melihat kepada Hawa yang dipersalahkan oleh suaminya. Allah bertanya kepadanya, apa yang sudah kamu perbuat? Hawa dengan jujur berkata, ular itu menipu aku untuk makan buah tersebut. Allah tahu bahwa muslihat itu datangnya dari iblis. Iblis telah berjaya menyebabkan kejatuhan manusia seperti yang dirancangkan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian,
Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu Allah berfirman kepada ular, terkutuklah engkau karena perbuatanmu itu antara semua binatang. Kata Allah. Ada satu perjanjian yang indah di dalam ayat-ayat ini. Allah menghendaki pada suatu hari nanti salah seorang daripada keturunan Hawa akan menang ke atas iblis dan meremukkan kepalanya. Tetapi iblis juga akan melukainya. Anak yang dijanjikan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kemudian Adam dan Hawa mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi. Allah mengambil seekor anak domba dan menyembelihnya. Kulitnya dijadikan pakaian untuk Adam dan Hawa. Pakaian yang mereka buat dari daun tidak memadai. Untuk menutupi dosa mereka, seekor binatang telah dijadikan sebagai korban. Mereka tidak lupa tentang hal itu. Sebab itulah mereka membawa persembahan tersebut kepada Allah. Mereka tahu bahwa harus ada seekor domba yang mati untuk menutupi dosa yang mereka buat. Kemudian Tuhan Allah berfirman, manusia sudah menjadi seperti kita. Dia tahu apa yang baik dan jahat. Dia tidak dibenarkan untuk menyentuh pokok hayat tersebut dengan tangannya, apatah lagi memakannya, sekali akan membuat manusia hidup selamanya. Allah tidak mahu Adam dan Hawa hidup selamanya dengan dosa yang ada dalam hati mereka. Lalu Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dengan hati yang sedih, mereka meninggalkan tempat yang indah itu. Dapatkah anak-anak bayangkan betapa sedihnya hati Allah apabila hubungan antara Dia dengan manusia yang dicipta menurut gambarannya sudah terputus? Adam dan Hawa pergi ke arah timur dan mulai membajak tanah dan menanam untuk makanan mereka. Mereka tidak mungkin dapat kembali ke Taman Eden lagi. Allah telah menempatkan beberapa malaikat untuk mengawal taman dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk mengawal jalan masuk menuju ke pokok hayat itu. Anak-anak, mari kita lihat gambar ini. Nah, apa yang lebih penting di dalam gambar ini? Bolehkah kamu ceritakan tentang Adam dan Hawa apabila kamu melihat gambar yang tertera ini? Lalu, apakah perasaan mereka? Pakaian mereka bagaimana? Dan mereka datang dari mana? Apa yang ada di belakang mereka yang anak-anak lihat? Dan kemana mereka harus pergi? Dan apa yang ada di hadapan mereka? Nah, Adam dan Hawa
memakai pakaian kulit yang diberikan oleh Allah. Mereka diusir keluar dari tempat yang menyenangkan, penuh damai dan kemuliaan. Mereka menuju ke kawasan tanah yang dikutuk. Namun demikian, anugerah dan rahmat Allah tetap menyinari mereka. Allah berjanji pada suatu hari nanti akan datang seorang yang berkuasa yang akan meremukkan kepala iblis dan menghancurkan kuasanya, yaitu Yesus Kristus. Mari kita lihat kedua pohon ini, yaitu pohon hayat dan juga pokok pengetahuan mengenai ataupun tentang yang baik dan yang jahat. Hawa harus memilih antara dua suara. Suara siapa? Tuhan Allah telah memberikan satu perintah. Si ular memutar-belit perintah tersebut dengan menyatakan tidak salah kalau makan buah terlarang Allah. Adakah iblis pernah berjanji perkara-perkara yang baik bagi kita? Nah, pasti tidak, bukan? Nah, sampai hari ini iblis terus menggoda manusia, baik itu orang dewasa maupun kanak-kanak. Dia mau memisahkan kita dari Allah, supaya kita mendengar dan menurutinya. Karena dia adalah pembunuh dan pembohong. Dia merencanakan untuk mencuri sukacita, damai sejahtera kita, lalu menghancurkan kita seperti mana yang dilakukan terhadap Adam dan Hawa. Itulah rancangan dan kehendak iblis. Oleh itu, jangan kita mendengar suara iblis. Mari kita mendengar dan mentaati suara Allah sahaja. Baik semua anak-anak, apa yang kita pelajari pada hari ini adalah Allah itu sangat mengasihi manusia. Nah, Allah itu tidak boleh berkompromi atau bekerja sama dengan dosa. Dosa tetap dosa. Oleh sebab itu, Adam dan Hawa terpaksa diusir daripada Taman Eden, karena Taman Eden itu adalah satu tempat yang baik bagi Allah. Mereka terpaksa diusir dari sana supaya mereka tidak lagi akan mengganggu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, walau bagaimanapun, ketika mereka diusir dari Taman Eden, ketika mereka berada di luar daripada Taman Eden, Tuhan masih memelihara Adam dan Hawa, di mana Tuhan masih mengizinkan mereka untuk bercocok tanam sehingga mereka dapat makan. Nah, itulah kasih Allah. Jadi anak-anak, apa yang kita belajar hari ini adalah walaupun kita dihukum oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sebenarnya bukan sebab Tuhan tidak sayang dengan kita. Bahkan Dia lebih sayang dengan kita karena Dia mau mengajar kita untuk kembali kepadanya, karena kita ini adalah manusia yang berdosa. Sampai situ cerita kita hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti cerita kita pada minggu akan datang. Kesinambungan daripada cerita hari ini, saya berharap semua anak-anak dapat mengikuti kelas ini. Dan mari kita berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Lipat tangan, tunduk kepala, dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sekali lagi, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kami. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita firman Tuhan tadi telah mengajar kami supaya kami jangan lagi berbuat dosa, supaya kami bertobat daripada dosa kami. Dan kami sangat percaya, sekalipun kami berdosa, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, Tuhan yang akan terus-menerus menjaga mereka, memelihara mereka, dan memberikan sukacita, damai sejahtera kepada semua anak-anak sekolah minggu. Sampai di sini kelas kami hari ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami di dalam kelas-kelas yang akan datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih semua anak-anak. Semoga jumpa lagi pada minggu akan datang.